Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 12 Maret tahun 2026. Yuk, kemarin saya twist lagi ya. Ya, hati-hati, ini kan cenderung naik, tapi bentuknya seperti ini. Ini pin bar. Biasanya ada pembalikan. Hanya saja ini pin barnya nggak di atas nih. High-nya masih kalah sama yang di sini. Jadi bisa kita ragukan. Dan pagi ini memang kalau yang saya bagikan di ini, prediksi yang saya bagikan di grup kantor, itu kan saya pikir market akan turun dulu baru naik, dan ternyata udah dilakukan pagi tadi ya. Jadi dengan kondisi yang ada kemarin, saya pikir tidak perlu mengubah ini, zona-zona ini. Kayaknya masih mirip-mirip aja. Hanya saja yang bagian ini memang sudah nggak pas lagi, karena ini ya supply sih, masih supply, cuma udah nggak kuat lagi. Oke, kita harian kan ya, intraday, kita langsung ke 1 jam saja. Nah, ini bentuknya kelihatan ya, ada downtrend sebenarnya. Batasnya masih ini. Kalau tembus ya masih yang ini. Nah, untuk hari ini batas bawahnya yang saya sampaikan di grup itu kan ini ya. Oh ya, grup itu khusus teman-teman kantor dan klien-klien kami gitu. Kalau pengen masuk gimana caranya, DM saja. Nah, saya pikir hari ini itu saya pikir range hari ini akan ada di sekitar 140 kalaupun bablas ke sini. Jadi range hari ini saya pikir di situ sampai ke angka ini 200 ini. Jadi belum sampai sini ya. Hari ini saya ragu sampai sini. Tapi ini bisa jadi ya toleransi maksimalnya. Kemungkinan running di sini-sini aja. Dan tetap ya, ini zona supply. Silahkan aja. Kalau siap-siap sell gitu, nanti kalau ke bawah sini, bahkan di bawah 140 ya. Ini candle ini muncul setelah saya buat ini prediksinya ya. Biasanya yang saya bagi itu memang script dari ini. Tadinya saya buat sebelum jam 9, tapi karena ada request sebelum jam 6 ada ya script itu, akhirnya saya bagikan, saya rapikan, saya cantikkan gitu. Kenapa dulu-dulunya saya bikin skripnya itu setelah jam 8? Ya saya nunggu reaksi opennya. Nah ini seperti ini nih. Jadi di sini ada kenaikan supply ke sekitar sini sih. Tapi kita tandain dengan kotak yang lain dulu. Supply 1 jam yang jarang saya bahas ya. Nah, kemungkinan di sini ada supply. Sorry ralat, bukan supply, tapi demand. Kemungkinan ini ada demand yang mendahului demand yang di bawahnya. Nah, sementara supply ini kayaknya sudah mulai kering. Bahkan kalau ngeliat sini kayak mulai jadi demand ya. Supply ini udah mulai kering, jadi kemungkinan akan ditembus mengejar supply yang di sini. Tapi dengan memperhatikan gerakan-gerakan ini, ada semacam resisten di sini. Ya 200 seringkali kan ratus itu adalah psikologi level ya. Bawahnya nih tadinya saya prediksi di 140 sampai 120, ternyata prediksi saya yang saya tulis 140 ternyata seharusnya bukan 40 tapi 120. Jadi ini masih tetap demand di sini, masih tetap dan belum tersentuh lagi. Makanya saya buat ini ada demand bayangan di sini, demand 1 jaman. Nah, jadi kalau ternyata nih kan prediksi pagi saya bilang ini turun dulu 100 sampai 50 baru naik sampai 80 gitu kan, tapi ternyata angka-angka itu belum disentuh. Apakah nanti diulang lagi? Hati-hatinya di situ. Tapi kalau ini dianggap sudah selesai, maka saatnya dia naik dengan target itu di 200 yang saya buat ini sampai 250. Ini targetnya. Tapi di sini supply juga ya. Nah, setelah di angka-angka ini kemungkinan terjadi fake, tipu-tipu, palsu, fake breakout gitu kan. Ini kan
tertingginya nih. Kalau kita ngomong pola pikirnya, iya, ada yang bilang itu smart money, ada yang itu bilangnya sebagai big player atau bahkan dengan kasar bilang bandar. Orang-orang yang memiliki dana besar yang bisa mempengaruhi pasar gitu, market maker gitu, itu akan mencoba naik ke sini, naikkan harga di sini, dia buy terus di sini. Nah, kalau kayak gini nih, kondisi wajar nih. Ada bentukan seperti ini, hammer kebalik tapi di bawah. Kemudian ada berikutnya candle hijau, walaupun nih sempat bikin low di bawahnya, orang mulai berpikir untuk buy. Kita lihat dulu. Nah, secara RSI juga kemudian menghadap ke atas, orang mulai nge-buy di sini dan wajar. Ini juga engulfing, candle merah dimakan candle hijau itu naik. Nah, ini sekarang udah naik. Targetnya adalah ke sini. Sebaliknya nih, orang-orang yang nge-sell mungkin lihat ini, nge-sell dan masih ditahan, maka dia ngasih batasnya di sini. Nah, kemungkinan ditarik ke sini 200 sampai 250 kalau kuat, kemudian koreksi dulu. Prediksi saya seperti itu. Titaniai. Awasi saja angka-angka itu ya. Jadi di atasnya ini mulai awasi di atas 200, ada fake breakout mungkin di sini bahkan ya. Fake breakout turun nggak apa-apa, tapi hati-hati, mungkin dia naik lagi, goda-goda aja. Naik lagi ke supply yang di sini 230 sampai 250. Oh, mungkin ada fake breakout, naik-naik dikit, nyamber stop lossannya orang gitu kan. Setelah itu buat turun lagi. Ini lagi market dua arah ya. Sebenarnya bisa dapat duit banyak kalau kita awas. Tapi awas saja nggak cukup, kita juga harus hati-hati. Kan market ini agak ketahan karena ketidakpastian ini ya, perang Iran lawan ini ya, lawan Israel yang dibantu Amerika. Ini kabarnya udah serem-serem lagi nih. Kota-kota Israel tuh lebih buruk daripada yang tersiar gitu. Katanya udah bener ancur-ancuran, udah kayak yang di Palestina. Ya karma lah, anggap aja seperti itu. Dan kabarnya beberapa petinggi itu juga tereliminasi. Gantian, Iran mengeliminasi pejabat tinggi dari Israel. Cuma itu tidak dikonfirmasi oleh mereka, hanya saja pejabat-pejabat itu tidak pernah muncul lagi. Nggak pernah keluar-keluar lagi. Sekarang yang keluar-keluar tinggal Donald Trump. Dan terakhir dia menyatakan bahwa terjadi kesepakatan gencatan senjata, tapi itu ternyata sepihak. Irannya belum mau. Nah, ketidakpastian ini membuat orang menahan emas. Mau beli lagi iya kalau memang masih bermasalah naik lagi. Tapi kalau mau balik turun nih, yang satu udah ngajakin gencatan senjata nih, bahkan bilang gencatan senjata nih. Kalau perang usai kan biasanya harga emas turun lagi. Akibatnya ya ini, harga menjadi sideways. Nah, untuk nanti malam, oke, mulai sore dulu. Jam 16.30 ini lebih ke Great Britain ya, pound sterling. Tapi kadang-kadang efek di emas itu Bank of England ini pidato nih bosnya. Kemudian jam 19.30 seperti biasa hari Kamis ada unemployment claim, diperkirakan naik tipis dari 213.000 menjadi 215.000. Kalau beneran ya nggak ngefek, tapi kalau ternyata jauh lebih tinggi berarti baik untuk emas, kalau jauh lebih rendah berarti buruk untuk emas. Gitu aja ya. Oke, kesimpulannya market sedang konsolidasi, makanya sideways ya, di tengah supply dan demand. Zona paling penting sekarang di 5.200 sampai 5.250. Dan untuk bawahnya bisa jadi adalah di sini di 100 lah. Tapi saya tulisnya di sini tetap 120 sampai 100. Kalau lebih bawah lagi tunggu di 5.050 sampai 5.000 lagi. Ini ya, bawah. Tapi saya ragu bakal sampai situ hari ini. Saya pikir lebih akan menguji supaya di atas. Memang yang lebih bagus adalah buy di demand
sell di supply tapi demandnya udah kelewat, apakah Anda berani sell di supply sementara market ada kekhawatiran terhadap fundamental sehingga bisa jadi harga emas akan naik lagi? Ya, sekali lagi saya tegaskan nih, seperti biasa, saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi. Dengan strategi tepat, kita raih mimpi. Di setiap transaksi ada peluang menanti. Bersama kita maju.